Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh Dia. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Esterina Manusio. Gereja adalah tubuh Kristus yang di dalamnya setiap bagian menjalankan fungsinya secara tertib dan teratur menurut perintah Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus. Sebagai tubuh Kristus, GPB Sangkakala terus-menerus dibarui dan membarui diri, serta diutus hadir dan mensejarah mengesah bersama gereja-gereja lain di Indonesia guna membarui tatanan hidup masyarakat agar berlangsung jujur, adil, benar, dan sejahtera. Kepada
Masyarakat Indonesia memasuki pekan ke-6 dalam bergumul dengan penyebaran COVID-19. Perubahan pola dan tatanan kehidupan begitu nampak jelas menerjang siapapun tanpa memandang kelas. Dan tidak dipungkiri muncul pemikiran yang bermacam-macam akan gambaran masa depan yang masih sangat misteri. Jemaat GPIB Sangkakala diajak untuk bergumul tentang tantangan tersebut, berlandaskan akan kondisi yang ada dalam iman Kristen dan bersama berdiskusi tentang bagaimana menatap masa depan yang misteri, bercermin dari teks Alkitab dari Mazmur 121 ayat 5-8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Banyak cerita tentang gumul dan juang yang telah dilalui sepanjang 31 tahun. Banyak upaya telah dipakai untuk memajukan pekerjaan Kristus. Tak melihat siapa yang menghambat. Persekutuan itu nampak dari anak-anak, teruna, pemuda, kaum bapak, kaum perempuan, lansia. Semua melebur menjadi satu dalam bingkai kasih. Namun kini semua yang indah dan manis itu untuk sementara sirna. Himbauan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19 mengharuskan semua orang berada di rumah, baik yang bekerja, belajar maupun beribadah. Namun semua itu tidak menjadikan anak-anak Tuhan patah semangat. Kebenaran firman Tuhan tetap dikumandangkan melalui ibadah online. Kasih Tuhan tetap dapat dirasakan sebagaimana janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Doa pembukaan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena selama 31 tahun Engkau menyertai umat-Mu dalam setia, baik dalam suka maupun duka. Kami juga bersyukur atas keluarga-keluarga yang menjadi basis hidup beriman, atas anak-anak, teruna dan kaum muda yang semakin terlibat dalam pengembangan umat.
Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk melanjutkan pekerjaan baik yang telah Engkau mulai di tengah kami, agar kami dapat menjadi saksi budaya kasih dan kebenaran bagi masyarakat dan lingkungan hidup kami. Doa syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami akan membacakan Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan demikian kami undang jemaat untuk berdiri. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra seraya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini sesuai dengan hari ulang tahun gereja kita GPIB Sangkakala, maka diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ukuran bahagia seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia bahagia kalau dia diterima misalnya di sebuah perguruan tinggi yang dia inginkan. Atau dia mengatakan bahagia kalau sudah bekerja. Atau ada juga yang mengatakan, oh aku baru bahagia kalau sudah menikah. Nah, kalau dia sudah menikah, ada lagi yang mengatakan, aku bahagia kalau aku atau kami ini sudah punya anak. Atau aku bahagia kalau aku sudah bisa membahagiakan orang tua. Artinya apa? Bahwa ukuran bahagia itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Tetapi adakah orang yang mengatakan, aku bahagia bila aku bisa memberikan sesuatu itu untuk orang lain. Aku bisa menolong orang lain yang membutuhkan, meskipun hidupku cukup, atau bahkan pas-pasan, atau bahkan malah aku sendiri hidupnya berkekurangan. Tetapi saudara-saudara, adakah orang yang seperti itu? Saudara, apakah saudara pernah menyaksikan di televisi swasta ya, acara yang konsepnya itu menolong dan memberikan sesamanya di tengah-tengah kesulitan hidupnya? Seperti ada salah satu acara di global, yaitu acara bedah rumah. Bedah rumah itu konsepnya adalah menolong sesamanya. Misalnya dalam satu keluarga itu kekurangan, sangat-sangat kekurangan, membutuhkan. Rumahnya itu tidak layak. Tetapi anggota keluarga di situ, misalnya kepala keluarga, dia bisa bekerja serabutan. Pendapatannya tidak tetap, dan anak-anaknya juga ada yang berprestasi. Lalu dari tim global datang mensurvei, ya, mengadakan percakapan dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk satu kesempatan yang berikutnya, keluarga itu terpilih rumahnya untuk dibedah. Dan kita tahu kalau saudara-saudara ikut juga menyaksikan, diadakanlah kemudian pembangunan rumah itu, rumah yang gak layak itu. Ditayangkan before dan afternya. Rumah sebelum dibedah dan kemudian rumah yang sudah dibedah. Dan tentu saja ketika keluarga itu melihat rumahnya sudah dibedah, sudah jauh lebih baik dibandingkan rumahnya yang tidak layak, mereka bersuka cita, mereka sembah sujud ya kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, juga salah satu acara di SCTV ya, misalnya acara tolong. Nah, acara tolong itu juga seperti itu konsepnya, menolong orang lain
tetapi di situ ada satu kasus tersendiri atau cerita tersendiri di mana mereka mencari ya secara acak orang-orang kira-kira bisa nggak menolong peran ya, misalnya di situ ada peran pembantu yang diberikan tugas ya atau disuruh seseorang itu untuk mengantar beras atau membeli sesuatu ya yang jarak rumahnya begitu jauh. Nah, orang-orang yang tulus hatinya dia bisa membantu. Orang-orang yang tulus hatinya dia bisa mau menolong, dan biasanya yang orang tulus hatinya dan mau menolong ini kebanyakan kalau kita lihat di acara itu adalah orang-orang yang maaf kata yang tidak punya. Lalu kemudian terjadilah di situ di acara tolong itu salah satu kru televisi itu memberikan sesuatu ya, memberikan uang. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, intinya adalah bahwa ada sesuatu yang bisa dibagikan. Ada sesuatu dari kita untuk orang lain. Kita bisa menolongnya. Nah, dalam bacaan kita ini juga diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Selama lebih kurang 3 tahun di sana ya, Rasul Paulus ada melayani jemaat Tuhan di sana. Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus ini memiliki kehidupan yang baik secara ekonomi. Namun mereka kurang peduli dalam mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Memang untuk pelayanan Rasul Paulus sendiri di Efesus ini, Rasul Paulus dia bisa membiayai pelayanannya itu sendiri. Tetapi itu bukan berarti bahwa jemaat di Efesus tidak perlu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan mereka. Dan karena itu, di sini dalam bacaan kita, Rasul Paulus menasihati jemaat di sana agar mereka juga jangan hidup hanya untuk diri mereka sendiri pada saat itu. Tapi bagaimana mereka juga harus belajar untuk memberi pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Menurut Rasul Paulus, justru di situ letak kebahagiaannya bagi orang yang percaya. Jadi kebahagiaan orang percaya itu bukan diperoleh hanya dengan dia bisa mengumpulkan dan mengumpulkan. Dan prinsip ini Bapak Ibu Saudara juga yang merupakan konsepnya Tuhan Yesus tentang memberi. Seluruh hidup, seluruh pengajaran Tuhan Yesus itu adalah memberi. Dia memberi hidupnya pada saat itu kepada siapa? Kepada semua orang, kepada manusia yang ada di dalam dunia ini. Dia hidup untuk memberikan pertolongan. Dia hidup memberikan pengampunan. Dia memberikan hidup pengakuan, memberi pengharapan, memberi penghargaan. Bahkan dia sendiri memberikan dirinya di atas kayu salib. Dia memberi karena dia sangat mengasihi. Dia bersedia untuk berkorban. Dan dia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Apa motivasi Tuhan dalam memberikan putranya? Motivasinya yaitu kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus, hidup dan pekerjaan Tuhan Yesus ini menjadi suatu dasar yang baru bagi perbuatan memberi. Dan perbuatan memberi ini adalah pengorbanan dan cinta. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, tema hari ulang tahun jemaat kita yang ke-31 tahun ini adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Dan subtemanya adalah grateful by loving. Kita memahami, kita juga saat ini betul-betul sangat mengerti apa tujuan kita, kehadiran kita di dalam dunia ini. Kita sangat bersuka cita, kita sangat berbahagia apabila kita, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, jemaat Sangkakala, memiliki kesukacitaan, memiliki kebahagiaan untuk selalu bisa dapat bersyukur.
bersyukur, dengan saling mencintai, dengan saling mengasihi, untuk menolong sesamanya dengan memberi. Memberi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri ya Bapak Ibu Saudara, tetapi mengarah pada orang lain. Semua pemberian yang kita lakukan dijiwai dengan perasaan yang amat mendalam, perasaan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan perasaan kita merasa khawatir ataupun juga keharusan kita kemudian jadi terbeban, bukan. Kita tahu di 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jelas itu dikatakan ya. Memberi seperti itu adalah memberi secara Kristiani. Dan memberi seperti itu juga yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan memberi itu Bapak Ibu Saudara tidak gampang ya. Tidak gampang. Pada saat kita memberi, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pemikiran yang ada di dalam diri kita. Buat saya sendiri, kalau saya mau memberikan kepada orang lain, cukup apa tidak? Sebab ketika saya memberi, sesuatu yang saya miliki ini, dia akan berpindah tangan ke orang lain. Kita akan bertanya, memangnya yang lain gak bisa memberi kok dari saya? Sedangkan saya hidupnya pas-pasan. Hidup saya nggak lebih. Tapi bagaimana saya diminta oleh firman Tuhan di sini, saya harus bisa juga memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya. Atau misalnya kita berpikir, kalau saya memberikan ini, saya ngasih ini ke orang lain, begitu ya, kira-kira dia suka apa tidak? Atau kalau saya memberikan ini ke orang lain, begitu ya, kira-kira di rumahnya dia udah punya, jangan-jangan. Untuk apa saya akan memberi? Saudara-saudara, ketika kita hanya berhenti pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita tidak akan pernah bisa memberi. Kita tidak akan pernah bisa berbagi dengan sesama. Jika kita tidak pernah bisa berbagi dan memberi dengan sesamanya, kita tidak bisa berbahagia. Untuk itu kita mau mencamkan lagi di sini bacaan kita, khusus di hari ulang tahun kita. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang seperti sekarang ini kita ditantang. Dapatkah kita, saudara dan saya, saling mempedulikan, saling menolong, dan saling memberi? Tindakan kita sekecil apapun itu dapat meringankan penderitaan orang lain, khususnya di tengah wabah COVID-19. Banyak dari kita Bapak Ibu Saudara terkena dampaknya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengungkap penyebaran virus corona ini dia katakan akan semakin memberatkan perekonomian. Dia mengatakan COVID-19 belum bisa diatasi, penyebaran masih meningkat dan dampaknya ke ekonomi berat, dampak keuangan, dan itu akan terus semakin berat. Saudara, pemerintah kita pun ada actionnya. Ya, mereka mengambil tindakan dengan program bantuan langsung tunai BLT yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat paling terdampak COVID-19. Kelompok ini siapa saja? Ada pedagang, ya, pedagang di warung, toko-toko yang kecil, pedagang di pasar, pengemudi atau driver ojek online, hingga pekerja harian yang ada di pusat perbelanjaan. Lalu pertanyaannya, kita refleksi bersama-sama ya. Sebagai gereja, apa kontribusi kita? Apa yang dapat kita berikan?
GPIB saat ini, saudara-saudara, telah membentuk Satgas COVID-19 Sinodal. Dan juga ada Yayasan Diakonia GPIB yang memberikan bantuan dalam bentuk-bentuk sosial yang disalurkan kepada institusi, bisa juga kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Seperti misalnya penyemprotan desinfektan. Mereka juga membantu APD, alat pelindung diri. Ya, itu komplit dengan sepatunya, dengan face shield-nya, sarung tangannya, masker N95, baju hazmatnya, yang semuanya itu disalurkan di Pulau Jawa, bahkan juga ada yang keluar Pulau Jawa. Itu di tingkat sinodal. Pertanyaannya di tingkat jemaat, khusus jemaat kita Sangkakala. Sebagai jemaat yang sedang berulang tahun ke-31 tahun, kita tidak merayakan di dalam gedung gereja. Kita tidak bikin lomba-lomba atau games dan lain sebagainya. Kita nggak makan-makan begitu ya. Situasi seperti ini. Tapi pertanyaannya kembali, apa kontribusi kita? Apa sumbangsi kita? Tentu saja kita belum bisa memberikan yang begitu banyak seperti pemerintah ataupun juga Satgas GPIB Sinodal itu tadi. Kita mungkin belum bisa memberikan yang banyak-banyak seperti itu. Namun paling tidak kita dapat memberikan kontribusi kita yang terbaik. Sekecil apapun itu, saudara-saudara, kita bisa membagi buat orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dan itu salah satunya sudah diperbuat ya, lewat kaum bapak PKB. Kita perlu acungi jempol nih, kaum bapak, mana kaum bapak juga yang sedang mengikuti ibadah online ini ya, dari kaum bapak. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan yang ada di kompleks gereja kita, dan juga ada beberapa di jemaat kita, bantuan sembako maupun mungkin juga ada masker. Tentu kita tidak bisa banyak berbuat juga Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang sementara ini diam di rumah. Namun niat, motivasi kita ya, motivasi juga bapak-bapak dari kaum PKB itu yang perlu kita contoh. Untuk itu saya mengetuk hati Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita seperti firman Tuhan tadi. Jangan kita mengatakan, saya sendiri masih susah, saya sendiri masih begini, dan seterusnya. Kok sekarang saya disuruh untuk berbagi dengan orang lain? Apa yang bisa saudara berikan? Sembako misalnya, sabun misalnya, deterjen misalnya, atau hand sanitizer misalnya, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara berikan menurut kemampuan yang ada pada Bapak Ibu Saudara, atau bahkan mungkin uang. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat besar atau kecil, atau banyak atau sedikit, tetapi Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, kepedulian kita. Sekecil apapun itu, sangat besar manfaatnya jika kita bersatu hati, bersatu jiwa, pikiran, dan tindakan. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi lakukanlah apa yang bisa Bapak Ibu Saudara dan juga saya lakukan. Berikanlah bantuan Bapak Ibu Saudara, ya sekecil apapun itu, melalui panitia misalnya, atau melalui majelis jemaat kita misalnya, atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke kantor gereja kita. Itu buka dari hari Senin sampai Sabtu ya, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Puji Tuhan, ketika kita bisa membagi, menolong, dan meringankan sesama kita, berarti saudara dan juga saya telah memenuhi hukum Kristus. Semoga apa yang bisa kita berikan dan lakukan dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu, jika kita bisa berbagi dan meringankan beban orang lain,
maka kita pun akan berbahagia. Selamat hari ulang tahun untuk jemaat GPIB Sangkakala yang ke-31 tahun. Tetap menabur kasih, tetap berbagi dengan sesamanya, sehingga apa yang kita berikan dan bagikan bagi sesamanya dapat menjadi berkat, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Selesai. Baiklah, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami yang boleh kami rasakan dari tadi malam. Tuhan sudah menyertai tidur kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara segar, nafas kehidupan yang baru. Hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam di setiap hati kami, dan firman ini menjadi pertolongan di dalam kami menjalankan kehidupan kami, untuk kami juga dapat berbagi. Kami boleh saling memberi kepada sesama kami yang lebih membutuhkannya. Kami berdoa dalam rangka ulang tahun gereja kami yang ke-31 tahun. Kiranya kami warga jemaat Sangkakala terpanggil untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan teristimewa dalam saat-saat ini wabah corona yang belum berakhir. Mulai dari ibadah online kami mendukungnya, baik juga melalui kegiatan-kegiatan yang lain juga melalui online Tuhan. Baik itu ibadah GP maupun juga kegiatan rapat PHMJ maupun juga rapat presbiter maupun juga ibadah-ibadah yang boleh diselenggarakan secara online. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami pendeta, diaken, penatua, pengurus ke-6 pelkat, panitia, pegawai gereja, jemaat sektor 1 dan 2, bahkan juga semua Tuhan, jemaat kami yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga kami dan pelayanan kami. Tidak lupa juga untuk kegiatan pelayanan yang ada di Mupel Jakarta Barat.
Majelis Sinode GPIB, Tuhan Yesus juga menyertai mereka, baik fungsionaris Majelis Sinode maupun juga pengurus BP Mupel Jakarta Barat. Tuhan Yesus boleh memelihara kami, dan Tuhan Yesus boleh memenuhi semua kebutuhan kami, memberikan kekuatan biar kami tetap senantiasa setia dan kami tetap semakin mencintai Engkau Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada, terutama bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan boleh menjamah mereka, Tuhan boleh memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tiap-tiap keluarga kami yang memiliki anak-anak, baik anak-anak yang di TK, yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang ada di perguruan tinggi. Bahkan mereka juga yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, berikanlah pekerjaan yang baik buat anak-anak kami. Mereka tidak berputus asa, selalu berusaha. Dan juga bagi anak-anak kami yang sekolah atau yang kuliah, berikan kepandaian bagi kami Tuhan. Agar kami juga boleh menjadi generasi penerus bangsa dan negara kami Indonesia. Kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan dalam keluarga rumah tangga kami, anak ataupun juga kepada kedua orang tua kami masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga boleh berdoa untuk para duda, janda, anak-anak yatim piatu. Engkau juga boleh memelihara mereka Tuhan dalam kesendiriannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan di negeri yang kami cintai ini. Kami mohon Tuhan agar Tuhan juga boleh memberikan kesehatan bagi para pemimpin di negara kami ini, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun juga sampai ke daerah-daerah. Biarlah keluarga mereka juga Tuhan boleh menjaganya, terutama juga di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sudah bekerja dengan tulus dan ikhlas, secara sukarela, Tuhan memberkati setiap usaha mereka itu. Baik para dokter, para medis, maupun juga yang ikut ambil bagian di dalamnya. Ada satpam, ada tukang masak, ataupun juga ada cleaning service, dan juga ada tentara-tentara juga yang menjaga bangsa dan negara kami, atau di tiap-tiap daerah Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya kami boleh bersabar untuk menunggu waktu yang tepat Tuhan, agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami, termasuk juga panitia. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, baik dalam ibadah ungkapan syukur 31 tahun gereja kami ini, kami lakukan hanya melalui ibadah di online. Tuhan Yesus memberkati panitia. Setiap dari panitia Tuhan juga cukupkan semua kebutuhannya, baik dari panitia itu ada dari kaum ibu, kaum bapak, ataupun juga kaum pemuda. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Segala apa yang sudah kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, sambut dan dengar doa kami ini sebagaimana doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kelemahan sampai selamanya. Di dalam pengasihan-Mu, dengarlah doa kami ini. Kami akan menaikkan doa doksologi.
Marilah kita membawa persembahan khusus kepada Allah, karena Dia berjalan bersama GPIB Sangkakala sampai hari ini. Persembahan khusus ini diperuntukkan bagi pelayanan GPIB Sangkakala. Sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer melalui bank rekening atau dapat setor tunai melalui kantor gereja tiap jam kerja dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 10 pagi sampai dengan 2 siang. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Jemaat menyanyi lagu persembahan Gita Bakti 84 baitnya yang pertama sambil memberikan persembahannya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, hari ini umat-Mu berkumpul mengucap syukur sambil membawa korban keselamatan kepadamu. Karena Engkau telah berkenan berdiam di tengah-tengah serta memimpin perjalanan umat-Mu ini menuju masa depan. Karuniakanlah keselamatan dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan umat-Mu sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami, kuduskan persembahan ini bagi karya pelayanan kesaksian yang dikerjakan gereja-Mu, agar gereja menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga banyak orang menikmati damai sejahtera, lalu mereka memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan pulanglah ke dalam kehidupan saudara sehari-hari di dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan kita boleh saling berbagi, saling mempedulikan, dan saling mengasihi. Kita menyanyi Gita Bakti 251 bait 1 dan yang kedua. Atas nama Tuhan Allah kita yang telah memanggil, mengurapi,
dan memberikan otoritas Kristus kepada setiap pelayan firman, kami diutus membawa berkat-Nya kepadamu. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.